Shalom, selamat malam Jemaat Sentro yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara semua berada. Untuk Jemaat Sentro yang di Sidoarjo, Pandaan, Malang, Bali, dan di tempat-tempat lain, bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga semuanya berjalan lancar, dengan sukacita dan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Untuk renungan singkat 15 menit sepakat hari ini, kita akan membahas mengenai kitab Yesaya 58 ayat 6. Jika kita mendengar kata puasa, apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran kita? Biasanya kita akan berpikir nahan lapar, nahan haus, berpantang, berdoa puasa, periodenya tertentu. Itu memang benar semuanya. Bahkan dalam Alkitab ada banyak sekali jenis-jenis puasa yang disebutkan. Ada puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Tuhan Yesus. Ada puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Ada puasa Daniel, ada puasa Elia, ada puasa Nehemia, ada puasa Daud. Dan mungkin ada banyak lagi puasa-puasa lainnya ya yang dalam Alkitab yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu bagaimana puasa yang dikehendaki oleh Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Jika ada yang belum siap dengan Alkitabnya bisa di-pause dulu videonya. Nanti dimulai lagi kalau sudah ketemu Alkitabnya. Oke. Saya bacakan. Yesaya 58 ayat 6. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kealiman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Dalam ayat 6 ini sangat jelas sekali disebutkan bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan ialah kita mampu mematahkan setiap belenggu dan kuk. Dan dalam ayat berikutnya, dalam Yesaya 58 ayat 7, isinya sebagai berikut. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Dalam ayat ini juga sangat jelas disebutkan bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan adalah jika kita berbelas kasih kepada sesama manusia yang membutuhkan. Namun dalam renungan 15 menit sepakat kali ini kita hanya akan membahas ayat yang ke-6, yaitu kehendak Tuhan dalam berpuasa, yaitu agar kita mematahkan kuk. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwa muda akan mendapat ketenangan. Dalam Yesaya yang tadi saya sebutkan dan juga dengan dalam Matius 11 ayat 29 ini sama-sama ada kata kuk. Nah, kuk itu apa sebenarnya? Dalam Alkitab kuk itu melambangkan penundukan. Jadi dalam Matius 11 ayat 29 Yesus berkata bahwa kuk yang diberikan bisa diartikan bahwa kuk yang diberikan oleh iblis itu sangat berat untuk kita pikul. Kalau kita memikul kuk dari iblis, artinya kita tunduk kepada iblis. Artinya kita berjalan dalam jalan yang dikehendaki iblis. Orang yang terbelenggu oleh kuk dari iblis itu hidupnya akan terasa berat, terasa terhimpit, terasa tertekan. Ada kalanya itu tidak selalu terlihat dari luar ya, tidak selalu nampak oleh orang lain, tapi yang merasakan, yang akan merasa seperti hidupnya berat dan jiwanya tertekan. Dan sayangnya saat ini banyak sekali orang-orang percaya yang terbelenggu oleh belenggu-belenggu dosa, belenggu kebiasaan buruk, okultisme, pornografi, narkoba, materialisme, hobi, atau bahkan mungkin ya mendewakan, dalam tanda kutip mendewakan orang yang sangat dia kasihi. Kesemuanya itu sebenarnya mendukakan hati Tuhan, karena itu menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan.
dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentunya dalam berpuasa kita tidak mau sia-sia ya. Kita dalam berpuasa kita mau puasa kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi selain kita menahan lapar, menahan haus, berpantang, dan berdoa, kita tentunya harus seperti disebutkan dalam Yesaya tadi, kita juga harus tetap berupaya melepaskan diri kita dan juga orang-orang sekitar kita dari setiap belenggu-belenggu tersebut. Pertama mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tetap harus berusaha supaya kita bebas dari segala belenggu dosa, dari segala keterikatan dengan hal-hal buruk. Dan kita juga minta, kita buka hati kita jujur sama Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta dengan segenap iman kita, dengan segenap tekad kita, supaya Roh Kudus bekerja dalam diri kita dan bantu kita membebaskan diri kita dari setiap belenggu dosa tersebut. Dan berikutnya, pandanglah sekeliling kita. Masih banyak sekali orang-orang sekitar kita yang juga masih mengalami keterikatan dan belenggu-belenggu tersebut. Banyak sekali orang-orang yang belum terima kabar keselamatan malah. Mereka adalah sebenarnya orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin mereka itu orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, dan lain sebagainya. Jangan takut, walaupun mungkin kita dicibir, dianggap, apa sih, itu lagi, kan sering kayak gitu ya kalau kita berusaha untuk menyampaikan. Tapi jangan menyerah dan percaya deh, kalau kita menyampaikan kabar keselamatan itu berulang kali, walaupun mungkin mereka menolak, tapi secara tidak sadar akan masuk. Dan kita juga tetap terus-menerus mendoakan mereka, sehingga lambat laun kabar baik itu juga akan masuk ke dalam hati mereka, dan mereka akan menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka. Sedikit cerita di sini, mungkin belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya latar belakang keluarga saya adalah dari keluarga non-Kristen ya. Bahkan keluarga besar mama saya itu merupakan aktivis pemuka agama di agama saya yang lama. Saya bahkan juga sempat mendalami pendidikan agama waktu saya SMA, dan waktu saya kuliah di ITB, di tempat saya bertemu dengan almarhum suami saya sempat menjadi mentor untuk adik-adik kelas, mentor agama. Singkat cerita akhirnya almarhum suami saya, Adit, dia mengajak saya ke gereja. Dan akhirnya Tuhan menjamah hati saya. Jadi dengan kata lain tuh, saya itu adalah buah dari kenekatan almarhum suami saya untuk membawa saya ke gereja, karena dia mengasihi saya dan dia mau agar saya juga mendapatkan damai sejahtera dan mendapatkan keselamatan kekal dari Tuhan. Lain halnya dengan almarhum papa saya. Hingga akhir hidupnya, papa saya tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah ke gereja atau bahkan dibaptis. Tidak ada kesempatan sama sekali. Tapi kabar keselamatan itu berulang-ulang kali disampaikan secara pribadi, baik oleh saya, oleh almarhum suami saya, juga oleh almarhum gembala kita, almarhum bapak mertua saya, Pak Suko, secara pribadi berulang-ulang. Sehingga akhirnya pada masa akhir kehidupan papa saya, beliau bersedia untuk berdoa, dituntun berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa. Dan saya pribadi percaya bahwa papa saya juga sudah menerima keselamatan kekal tersebut. Sebagai penutup, marilah kita semua memaknai puasa kita ini sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu agar kita tunduk pada Tuhan, agar kita terus berupaya agar hanya Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, agar belenggu-belenggu dosa tersebut dipatahkan dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan orang-orang sekeliling kita. Sekian renungan singkat pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa membantu kita semua, termasuk saya sendiri, untuk memaknai puasa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami.
Jika kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar kami terus belajar untuk mengucap syukur dan taat dalam segala situasi, terutama untuk saat-saat sulit seperti sekarang ini. Ya Bapa, kami berdoa agar segenap belenggu yang mengikat setiap kami saat ini, baik itu belenggu dosa, pornografi, okultisme, materialisme, narkoba, sakit hati, dan lain sebagainya Tuhan, dipatahkan dan dilenyapkan dari setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib, agar kami bisa hidup dalam kemerdekaan, dan bebas dari segala belenggu dosa yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami ini lemah, dan kami mau berpegang teguh akan kuasa kasih-Mu yang memerdekakan kami. Tambahkanlah keberanian, iman, hikmat, kasih dalam setiap kehidupan, dalam setiap diri kami Tuhan, agar kami berani dan mampu untuk terus memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang yang membutuhkan, agar belenggu-belenggu mereka juga terlepas dan mereka juga bisa merasakan kemerdekaan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang belum terjangkau dan belum pernah mendengar akan kasih dan kabar keselamatan. Kiranya Engkau lembutkan hati mereka agar terbuka dan mau menerima kabar keselamatan tersebut. Dan kami juga berdoa agar semakin banyak kesempatan terbuka di mana-mana dengan segala perkembangan teknologi yang ada, agar kemuliaan-Mu dinyatakan di seluruh muka bumi ini dan kuasa damai sejahtera-Mu menaungi seluruh bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk situasi COVID saat ini Tuhan. Lalukanlah pandemi COVID ini dari muka bumi Tuhan. Jauhkanlah kiranya kami dan keluarga kami dari penyakit ini Tuhan. Untuk orang-orang yang terinfeksi Tuhan, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka secara sempurna seperti sedia kala Tuhan. Berkatilah dan bukakanlah jalan bagi mereka yang mengalami masalah ekonomi saat ini Tuhan. Sertailah para pemimpin negara, baik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, serta para pemimpin-pemimpin lainnya di bidang agama, bisnis, kesehatan, dan lain-lain Tuhan. Berikanlah mereka hikmat dan takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka mampu memimpin dengan mengambil keputusan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Sampai bertemu di 15 menit sepakat berikutnya, tetap pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, di YouTube channel GBI Sentro. Jangan lupa klik subscribe dan tombol tanda lonceng, supaya tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah kita berikutnya. Selamat malam, selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati.